Pas gue liat ini kayak, aduh, ini kayak disundul dari belakang, gitu kan, terus naik tuh lampu belakangnya gitu kan. Tapi dia tidak dihujat lah seperti M5. Oh iya. Cepat tapi nikmat gitu. Kembali lagi, Mau tes mobil lagi. Kali ini kita membawa mobil BMW Ini i5 medium luxury SUV. Sedan. Karena kemarin-kemarin SUV mulu. Jarang kita nge-review sedan ya. Ya, terakhir kita review sedan tuh. BYD sama Oh yes, BYD sih sama Ioniq Ioniq 6. 6. Ya. Nah, ini i5 BMW i5 ini yang e-drive 40 itu harganya mantep juga. E-drive itu artinya cuman single motor single ya? motor. Kalau X-drive Itu itu dia depan belakang. Nah, ini harganya 2,2 M. wow. 2 miliar 205 juta rupiah. Hitungannya untuk seri 5 ini rekor seri 5 biasa ya, bukan yang M ya. Ini rekor tertinggi harganya. Oh iya. Ya dulu-dulunya kan nggak ada yang listrik. Iya. Ini karena versi yang I, jadi dia lebih mahal juga. Sekarang kita cari tahu dengan harga tersebut kira-kira cocok atau enggak Anda miliki. Di Indonesia terutama ya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Udah subscribe? Mantap! Ya, kita udah di BMW i5. Ya. Ini pertama kalinya gue naik BMW E-drive sedan lagi. 40. Ini pertama kalinya gue naik BMW sedan lagi. Lalu Setelah yang sekian mana lama. i7 nggak ikut ya? Oh Enggak, karakternya tadi berubah banget sih sama sedan yang non listriknya. Ya, tapi dia tidak dihujat lah seperti Iya. M5. Oh iya. Disamain kayak lu sama Land Cruiser sama, sama 3 Cessna lu sama beratnya. 2,5 ton, lu bayangin aja M5 2,5 ton. Feeling lu mobil ini juga berat sih, tapi kan dia bukan high performance. Iya, gue tahu sih kenapa orang-orang tuh memprotes kalau mobilnya berat, karena mobil berat itu nggak nimble sih. Akan cenderung males mobil berat itu. Nah, iya. Diajak manuver. Kalau drifting kan susah kontrolnya. Iya. Dia bablas aja mulu ya. Sementara BMW itu terkenalnya sama nimble-nya mobilnya. Kapasitas baterainya berapa, Fik? Tenaganya berapa? 81-an. Tenaganya? Tenaganya 360 deh kalau nggak salah. Wow, berlebihan ya. Single motor ya, Single motor. rear wheel drive. Belakang Kalau dua. nggak salah 300-an lah. Oke, jadi ini drive mode-nya di personal ya, which is normal. Iya. AC paling dingin, fan speed 1, nggak ngaruh. Traction control on ya. Ini mau pakai boost apa nggak usah pakai boost nih? Nggak usah ya? Kalau nggak boost usah jadinya deh. sport. Oh, langsung masuk sport. Langsung masuk Ya, sport. Oh, emang ada suara gitu, Fik? Emang ada suara nging gitu. Emang lu pakai? Emang lu pakai itu? Enggak, ya bisa dimatiin. Iya kan? Gue deg-degan ya. Kenapa? Enggak, soalnya ini basah licin. Hah. Pakai tank aja wheel spin. Oh iya. Kan Apalagi yang ini. ngepot. Apalagi ini. RWD. Nah, buktikan aja. Oke Udah lah. siapin waktunya? Ready? Oke. 3, 2, 1. Oh, dia pintar tadi. Oh, dia nge-cut dulu ya? Suaranya. Suara itu. Oh. Tapi jadi nggak beringas gitu jadinya. Enggak. Jadi smooth banget, tapi cepat. 8,71. Kencang itu. Gue berekspektasi gitu kan. Waduh, itu ngeri ya. Iya, enggak sih. Kayak lu Mungkin kalau lu- i7 kan kenceng banget tuh. Mungkin kalau lu iya dia all wheel drive kan? Iya. Tapi i7 kan ada nggak kerasa rasa kayak dijambak banget gitu loh. Enggak, dia santai dia. Cepat tapi nikmat gitu. Ya ini kalau misalnya kita traction control kita matiin, pasti dia Spin terus. Malah nggak naik-naik yang ada sih. iya malah muter, malah turun gitu jadinya. Ini tadi pinter sih. Football mobilnya. Dia pinter jangan kecek, tapi Iya, habis itu dibiarin. baru jalan kruk, Heeh. angkat gitu. Iya. Emang tadi ada wheel spin ya dikit? Ada. Ada set gitu. Tapi cepet banget. Iya bagus di-cut. lah dia ngekatnya oke. Saatnya drag race. Akselerasi ya. Bukan drag race. Tes akselerasi. Tes akselerasi. Jadi untuk i5 yang e-drive 40 ini single motor, baterainya juga sama dari spesifikasi ini sama i4. Sama i4. Oke. Motor listriknya itu ngasilin tenaga 340, torsinya 430. 340 HP.
340 horsepower. Torsinya 430. 430. Baterainya pun juga sama, dia 81,2 kWh. Range-nya? Range-nya bisa, kalau gua pakai itu bisa sampai 600 kalau kita hemat-hematan. Tapi klaimnya? Klaimnya 680 lah. Charging speed-nya berapa? Gua kemarin tes yang pakai high speed itu bisa sampai 180. 180 mentok. Iya, kilowatt. Nggak bisa lebih dari 180. Nggak tahu, mungkin alatnya kali ya. Sesuai speknya? Kalau Kagak ada kalau lagi nih. Ioniq kan bisa sampai 3,5 Oh, tuh. ini DC bisa sampai 205. 205. Oke. Ya, artinya nggak jauh-jauh banget Ya, lah. berarti Dan dia alat- ngecas itu dari 20 sampai ke 80 30 menit. Ini klaimnya akselerasi dari 0 sampai 100 6 detik. Sekarang kita buktiin aja. Ya enggak? 0 100 ya berapa, dan kalau misalnya kayak drag race gitu 201 meter berapa waktunya. Ntar kita compare juga sama sedikit di atasnya lah ya. Iya. Oke, gas. Oke, traction control udah off, mode udah sport. Ready? Nanti sport pakai mode busnya aja ya, walaupun udah pakai sport, dihidupin aja busnya biar keluar semua powernya. Oke, baik. 3, 2, 1, go! Oke, untuk mobil ini 0-100-nya cepet banget, dia 5,5 detik aja. Dan untuk 201 meternya, kalau misalnya drag race gitu, standarnya panjangnya 201 meter, mobil ini bisa 8,9 detik. Dan ternyata di bawah Ioniq 6. Ioniq 6 itu dia 8,4 detik. Dan untuk i7 yang xDrive itu 8,3 detik. Gitu urutannya. Tapi mobil ini tetap masih ngebut dari 0 sampai 100 km per jam. Oke, kita akan ngetes handling. Seperti biasa ini belokannya, kecepatannya 35 km per jam. Dan kita lihat aja seperti apa handling BMW i5 ini. Apakah sporty banget atau ada limbungnya? Ini mobil listrik BTW ya. Oke, langsung aja kita tes. Oke, kita akan ngetes kenyamanan. Seperti biasa kecepatannya 30 km per jam lewatin speed breaker. Kita coba rasain seperti apa bantingannya dan kekedapan kabinnya. Oke, mulai. .3 ya, Sedap lah itu. Iya. Kan oke lah, ya oke lah. Ya. Biasanya 70-an. Itu kan mobil yang tidak harga 2 miliar. Ini kan kita segmentasinya kan ini mobil harga 2 miliar. Ya oke lah. Oke, berarti dia memang wajar dia untuk kedap. Dan bantingan suspensinya kalau dibandingkan dengan seri 5 biasa, yang sebelum yang G30 yang gue cobain, empuk ini, jauh. Oh iya, Ini bantingannya, ini kan mungkin mobil listrik kali ya. dia lebih berat. Lebih berat juga. Terus titik beratnya itu di satu sisi di tengah mobil. Jadi makanya dia enak bantingan suspensi. Ini empuk. Ya. Karena BMW mau seri 5, kecuali seri 7 ya. Seri 7 aja kalah sama S-Class untuk bantingan suspensi ya. Iya. Nah, seri 5 itu memang orientasinya masih sporty. Masih ada kaku. Iya, iya. Tapi di mobil ini Tapi ini masih kalau enak. kita ngomongin kaku, dari jok kerasa ya. Iya. Kakunya masih ya ala-ala ke sport oriented lah. iya, masih agak Tapi tidak sempuk. Karena kita Iya. ngetes i7 kan kemarin. Iya, wah, itu empuk banget. Dan ada pijitnya pula. i7 kayak duduk di atas bantal. Iya, ya beda sih. Walaupun gimana ya, kayak lekukannya mirip-mirip sih ya kalau menurut gue ya. Tapi dia lebih lebar, supportnya lebih bagus lah. Kalau ini ya masih agak sempit, masih agak sporty lah. Iya. Dan ada pendingin jok juga Iya, ada ventilated seats. yang sangat berasa. Iya. Di punggung gue berasa. Berasa ini. Karena mobil kita tes terakhir GWM itu Nggak cuman kerasa. di pantat doang. Ya, nyaman atau enggak mobil ini hitungannya dibanding seri 5 biasa ini lebih nyaman.
Tapi- 5 biasa yang mana? Yang mesin bensin. Yang lama. Iya, yang lama. Gua feeling gua juga akan segitu juga. Setahu gue yang ini bakal ada yang keluar nggak sih nanti seri yang versi seri 5? Ada. Yang 5 bensin ada. Ada kan? Heeh, tapi belum ada mobil tesnya. Di Tapi sini gua belum. beranggapan pasti lebih empukan ini. Saatnya bahas desain. Ya, desain kita udah bikin polling. Seperti ini hasilnya, interior, eksterior. Gimana pendapat kita berdua? Lu dulu. Untuk eksterior kita mulai. Depannya gue udah bisa terima. Kelihatannya oke, cakep nih. gitu Tapi kan kayak seri 2. 218 Iya, emang juga kayak sebenarnya gitu. gue nggak suka ya dengan desain di areal yang baru, yang ke atas gitu ya. Sama Iconic Glow. Ya. Ya lu heboh juga sih kalau ngelihat dari spion malam nih. Di X3 kan juga kayak gitu kan lampunya, jadi kelihatannya Iya. agak. Dia grillnya ada kayak lampu gini. juga. Tapi untuk desain depan oke, samping oke. Iya, mestinya di area itu Belakang menyamping gini ya, Iya. kayak bukan bukan ke atas gitu. bukan kayak garukan macan gitu Iya. ya. Tapi kalau misalnya belakang, jujur ya, gue awal-awal lihat nih mobil, gue kelihatan, kenapa gitu? Dan cakepan yang lama, yang G30 ya, Iya. yang apalagi yang facelift tuh menurut gue cakep banget belakangnya. Iya. Pas gue lihat ini kayak, aduh, ini kayak disundul dari belakang, dung, gitu kan, terus naik tuh lampu belakangnya gitu. Karena lampu belakangnya sekarang udah pipih Iya, kan. udah pipih. Kalau dulu kan tetap lebar dan panjang, rasanya panjang. Tapi jujur tadi pas di sana posisi mobilnya dan lagi hidup lampunya, lampu rem segala macam hidup, gue liat, oh cakep juga. Gitu. Iya. Emang butuh waktu sih sebenarnya. Kalau gua ya, part paling gua suka dari samping. Samping itu tadi yang kita drag race tuh, ngeliat lu belok gitu, oh, cakep banget ya dari samping. Tapi kalau dari depan oke lah. Ya kenapa harus mirip dengan, ya mungkin bahasa desainnya Desain- sama bahasa seri desain 2 ya. yang baru ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Belakangnya gua juga ini oke dengan ductile seperti ini karena Iya. dia M Sport Pro ya. Jadi ada beberapa part M yang original masuk ke dalam mobil ini, kayak disc brake itu Disc brake beda, biru. kalipernya beda. Ah. Begede ada ductile, kayak gini-gini ada logo. Iya. Dan gue suka dari BMW itu berani mainin warna. Ya. Warna yang sebenarnya nggak langka lah ya hitungannya ya. Jarang. Lu sekarang lihat deh Warna-warna warna-warna BMW unik kan sekarang. Unik, iya, bener. Bukan warna ngejreng ya tapi ya. Iya. Warna yang kayak gini-gini itu ada. Warna abu-abunya bagus yang kayak di seri 3 tuh ada Iya, juga iya. bagus. Dan ini kombinasinya sama apa sih namanya? Rose gold ya? Enggak lah. Satin gold lah intinya. Iya, gold gini, bronze Iya, gold gold gini. satin. Sama kayak Ya, iX dia- sih. Hitungannya dia berani untuk combine warna ini gitu. Iya. Kan nggak semua brand mobil berani kan? Ya Berani, kalau iya. overall menurut gua BMW itu dari segi desain berani lah. Ya. Kalau Mercy, Audi itu konvensional, maksudnya udah main Lumayan aman aman, aja. iya. Kalau BMW itu berani, pas baru launching dihina dulu tuh mobilnya. Iya. Apa nih mobil jelek banget ya? Tapi lama-kelamaan, Lama-lama, oh kok lucu, kok cakep. iya, gitu. kok jadi cakep. Contoh deh M3, M4. Nggak dihujat kayak gimana tuh mobil ya kan? Iya. Sekarang M3 yang wagon itu jadi the best touring ya kan? Iya, cakep lagi. Udah lama. ngelewatin RS4. Iya. Ya gitulah. Ya memang untuk BMW itu umumnya ya yang kita rasain pertama kali launching aneh deh. Iya. Tapi setelah di launching ya Lama-lama, kayak gini. oh oke Enak nih. juga. Iya. Enak juga dilihat gitu. Kalau untuk interiornya gue ngerasa ya ini mirip-mirip lah ya sama Iya. iX sama dan Iya. apa bezelnya pakai kristal-kristalan Iya. juga, tengahnya sama. Dan ya nggak harus iX doang sih, tapi Dia ini kayak kebalikannya Mercy, i7 tau nggak? kayak gitu juga kan? kalau Iya, ini nggak salah? kebalikan Mercy. Iya. Kalau Mercy yang luarnya mirip-mirip sama Iya. semua varian. Dalamnya yang Dalamnya beda. beda-beda. Ada yang Oh, hyperscreen, lekukannya ada yang enggak. Iya. Nah, kalau di mobil ini kebalikan di BMW. Luarnya beda-beda sama tiap varian, tapi dalamnya ya gitu-gitu Dalamnya aja gitu-gitu kita aja, ngelihatnya. betul. Dengan layar yang panjang kayak Iya. gitu. Sama ya kayak lo komplain tuh ada halilintarnya di situ. Iya. Ah itu sih, corakan itu gue nggak suka sih. Ada Mendingan black kayu aja, kan untuk motifnya tuh kayu kan. Iya. Mendingan polosan aja cakep, lebih kelihatan luxurious daripada lu kasih Ya ini sebenarnya petir-petiran gitu. tahu kan lu kayak di hotel yang mahal kan ada Iya. marmer yang nah Iya. kayak gitu sih sebenarnya. Tapi mungkin nggak Tapi dicocok, nggak. nggak begitu cocok ya. Iya, Soalnya ini desainnya sporty ya. betul. Mesinnya karbon aja sih kalau menurut gua ya. Mungkin saran ada varian Enggak karbon yang lah. asli. Oke, kalau asli, tapi kan Jangan banyak yang print lah. banyak mobil yang karbon-karbonan tuh kayak Iya. Mercy, ada yang pakai karbon-karbonan tuh kelihatan banget. Ya ini kan mobil udah 2 miliar Jadi ya. kesannya murah gitu. Udah 2 miliar ya menurut Ini gua. enggak, ini gue suka motif ini teksturnya. Ini kayak kayu asli.
Atau enggak lu Gak tahu bikin sih ini asli apa enggak, kayak enggak. Cuman bagus Kak, ada motifnya. atau enggak lu tahu nggak kayak motif yang di E200 dulu. Dia warna silver doang tapi ada teksturnya gitu Ya. loh, kayak jaring-jaring gitu. Ah. Nah, itu oke juga sih kayak gitu. Lebih futuristis aja kalau menurut gue. Ya. Ini terlalu ya tapi oke lah. Pasti banyak juga sih yang suka ya. Ya selebihnya panel tengah mirip-mirip dengan Ya, sama lah dengan iX dan ya gitulah kalau kita masuk interior mobil ini, orang yang udah biasa masuk interior mobil BMW yang baru ya, pasti mikir nggak ada sama logonya aja. pun, ini Iya, BMW ini sih. BMW, ya. Oke, fitur sekarang. Apa ya? Sebenarnya umum juga, tapi ada beberapa yang ditambahkan di sini, terutama ADAS. Emang yang iX nggak ada? Nggak, belum fungsi kali dulu. iX? Enggak, maksudnya Ada kok. ADAS-nya itu sama, tapi ada yang ditambahkan di sini. Oke. Kayak lane change assist, jadi kalau misalnya kita adaptive cruise-nya aktif, lane keeping assist-nya aktif, kita bisa pindah jalur, hanya pencet sen. Nah, dulu kan belum bisa. Iya. Aturan mungkin ya. Oh jadi lu tinggal pencet sen, belok sini Iya, mobil? belok langsung. Dan Oh. beloknya langsung but, kayak gitu. Oh, cuy. serius? Ya, kalau kita kan orang Indonesia, beloknya tuh smooth kan, masuknya Iya, pelan halus, gitu. iya. Ini tiba-tiba dia udah ngenandain mobil di depan, di samping kita udah lewat, Ah. dia langsung ngikutin tuh belakang, langsung pindah. Agak ngeri sih, tapi kalau udah biasa mah biasa aja. European driving. Iya, langsung belok ya, Iya. nggak ragu-ragu gitu. Pindah jalur. Ya mungkin tuh standarnya di sana ya. ADAS-nya udah lengkap, adaptive cruise, ada lane keeping assist, ada yang tadi ada yang bisa belok, ada apa namanya? Blind spot monitor, rem otomatis depan belakang udah ada. Terus yang baru lagi di head unit ini, kalau BMW umumnya kan ada kamera. Iya. Terakhir kita apa? iX nggak ada kamera. Yang belum ada mungkin variannya ya. Iya, i7 ada. i7 ada. Ini juga ada sekarang di seri 5. Jadi kita bisa foto di dalam, bisa video juga. Iya. Dan ini kan ada kamera 360 nih. Kamera 360-nya itu juga bisa difungsikan sebagai dashcam. Dashcam, betul. Tapi agak unik. Dia ada dua pilihan, Mike. Apa? Lu pilihan pertama, lu pencet di sini, misalnya ada kecelakaan, kita pencet, dia akan record 30 menit sebelum kita pencet dan 30 menit, 30 detik. 30 detik sebelum kita pencet dan 30 detik setelah, jadi 1 menit. Oh. Jadi ngeliat nih kecelakaan, cepet-cepet record gitu. Tapi cari dulu. Ya, nih, kayak gini kan. Langsung gue pencet. Nah, dia nge-record tuh yang 30 detik sebelumnya. Oke, jadi dia emang udah selalu ngerekam ya, cuman Iya. nggak nge-save gitu. Bisa juga kita nge-save tapi harus pakai USB. Oh, oke. Jadi ada storage-nya lah buat ngerekam, tapi itu agak ribet. Tapi menurut gue nih oke juga sih. Kemarin gue ngeliat kecelakaan, gue pencet langsung dapet. Bahkan jauh sebelum kecelakaannya gue udah dapet. Udah dapet ya. Itu yang cukup unik ya. Apalagi sama main BMW. Jadi ada apps gitu, kita download, tinggal masukin doang nih, login email di sini, terus langsung connect, Mike. Oh. Lu bisa ngelihat mobil nih kan mobil listrik ya. Iya, iya. Lebih gampangnya kalau kita parkirin, kita lihat udah berapa persen nih. Itu bisa dicek, kontrol mobil juga bisa. Jadi kayak mau buka pintu, ngunci pintu ya itu umum sih sebenarnya. Hidupin AC, nyalain klakson, hidupin lampu, itu bisa tuh dari jauh. Oh, oke. Yang uniknya di sini ada namanya, Ini kayak Find My Car lah ya gitu. ya, ada remote kamera cuy. Jadi kita di luar mobil nih, Ah. misalnya di suatu ruangan lah, kita lupa nih, oh gua laptop gua taruh di mana ya? Ada nggak ya di belakang gitu? Gue bisa ngecek dari sini udah jauh. Oh ternyata ada. Terus misalnya mobil ini diparkir di tempat yang nggak aman, itu kamera 360-nya bisa capture juga dari HP. Jadi ketahuan nih, di samping lo ada siapa, ada yang parkir di mana gitu. Oh. Semuanya kedetek di sini, ya oke lah. Cuma Terus nggak ngerekam ya. nggak ngerekam, jadi kayak kita pencet aja, harus pencet dulu. Tapi ya tetap aja itu nggak bisa kita menjadikan sebagai dashcam yang selalu hidup. Iya. Tapi Kenapa ya? Ini yang gue selalu pikir-pikir ya. Banyak mobil sekarang udah pakai kamera 360. Kenapa nggak dibikin kayak gini? Kenapa itu nggak difungsikan sekalian sebagai dashcam? Iya, itu Dia lengkap sekeliling mobil, tapi itu bisa di save. Iya. Tahu nggak? Kayak ya sesuai kerjanya dashcam, dia terus nge-record, terus nge-save gitu. Kenapa nggak dibikin kayak gini aja ya? Sebenarnya itu gampang kan? Iya. Tinggal diprogram dan lain-lain. Kan udah ada kameranya, udah kecanggihannya ada. Kenapa nggak sekali ngerekam gitu? Iya. Dan gue bingungnya juga ini mobil belum ada eSIM. eSIM belum Oh, iya. ada. Tapi dia udah bisa ngasih data keluar. Gue heran juga. Gue disuruh masukin eSIM dan lain-lain, gue nggak mau. Tapi dia tetap bisa ngasih data dari mobil ini. Gue juga
Gak aneh sih. Sama digital key ini udah ada. Jadi kuncinya gue udah cobain kemarin, hampir bisa. Tapi syarat terakhir itu lo harus punya 2 kunci. Ya. Ditaruh di sini ya, kan nggak mobil Iya, gue iya, ya. iya. Kalau ada 2 kunci, lo taruh HP di sini, Bisa udah lo set. HP lo jadi kunci. Tinggal di tap aja di bagian samping tuh dekat handle pintu. Atau dari jam. Jam kan bisa tuh, ada e-walletnya kan. Ada walletnya, terus tinggal pencet itu kunci BMW, tinggal tap aja di pintu, udah. Keren ya. Jadi ya ini hitungannya ini yang paling lengkap lah untuk saat ini yang pernah kita review ya. Walaupun sekarang i7, iX sudah ada fitur itu. Tapi selama kita tes ini yang paling baru lah ceritanya. Oke. Apa lagi ya? Ya kayak panel-panel ini untungnya masih ada. Gue sayang banget Mercy udah nggak ada lagi ya kayak gini ya. Iya. Kenapa Udah semuanya jadi harus di touchscreen, layar? ya, Sedangkan betul. ini masih ada buat ngatur volume, masih ada fitur-fiturnya, mode berkendaranya ada. Mode berkendara ada 3 sih. Ada yang normal, personal, sport, efisien. Ya personal tuh normal lah. Sisanya Sama ini yang cuman ini buat mah gimmick aja gitu. gimmick buat. Terus ada suaranya cuy. Iya. Tapi aneh banget. Suaranya keras banget ya ini, Cree-nya ya. Kayak ada suara apaan ya? Suara alien. Yang ini sih relax sih lebih enak. Kayak film horor suaranya. Tuh relax ada kayak suara. Cuman ini kan mode relax ya. Kalau di i7 kan ini semua Cree otomatis. Ya kan? Iya. Cree ini mengganggu banget menurut gua kalau di belakangnya. Iya sekelas ini Karena kan ini emang manual. Ya kan? Ini oke, nggak apa-apa manual. Tapi ini nih. Ini susah banget gimana lu mau pasangnya. Ya kan? tergantung juga- ukuran badan, Wai. Ya, tapi Anda juga- waktu itu gampang-gampang Tetep juga lo aja. begini, Kalau gua malah susah. agak effort juga begini gitu loh. Iya sih. Kenapa nggak yang ini sekalian set otomatis, ini nggak apa-apa deh manual gitu. Agak ganggu aja sih menurut gue ya. Apalagi ya, selebihnya ya kayak pengaturan mobil semuanya udah ada di sini. Pengaturan ambient light juga ada. Ambient lightnya juga walaupun nggak sekeren, nggak sebanyak Mercy ya. Iya. Tapi ini effort lah dia ngerjain kayak gini nih ambient light seperti ini nih. Iya, iya, iya. Karena dia panelnya yang berwarna, bukan lampu itu ditampilin ke panel. Tetap ya displaynya masih berantakan menunya. Iya. Belum 1 ton lah lihat- warnanya. Kayak enggak, lihat tuh naikin dikit. Lo lihat tuh interior lights, bawah. Interior mana ini tuh? interior lighting. Iya, interior lighting di bawah sana, exterior lighting di sana, di atas. Iya. Kenapa nggak jadiin satu lighting gitu kan? Ini ada interior, eksterior pilihan di Iya. dalam menunya gitu. Kenapa berjarak jauh gitu? Karena mereka ada tombol fisiknya, Mike, sebenarnya. Walaupun bukan tombol fisik ya. Ini Iya. kayak pengaturan jok, pencet di sini. Iya, pengaturan langsung jok. buka. Lampu tahu. di sini. Iya. Tapi tetap aja, maksudnya kan orang kadang Iya. nyari itu kenapa berantakan gitu. Agak butuh waktu ya nggak? Iya. Buat ngoprek-ngoprek ginian. Emang ini agak bingung sih. Apalagi udah mobil harga 2M ya. Fiturnya banyak, pasti menunya juga banyak. Iya. Audio? Audio Harman Kardon tapi tidak sewow iX ya. Iya. Harman Kardonnya kayak Ini ya, bagus, oke, tapi nggak bagus sebagus aja itu. gitu. Iya. Nggak sampai wah kerasa tuh semua Yang kayak kemarin nonton, kan kayak kita- nonton teater kalau di iX kan. Ayo sampai pantat lu itu ada 4D-nya gitu getar. Itu enak. Kalau di sini ya oke biasa aja. Iya ya normalnya. Sama wireless charging cuma satu ya di depan. Satu sebelah kanan, sebelah kiri ini buat ngedetek kunci. Ya tadi buat fitur-fiturnya deteksinya Iya, di sini sebelah kiri. Jok bisa diatur dua-duanya pakai elektrik ya, dari layar pun juga bisa nih. Kursi pijat nggak ada tapi ya. Nggak ada. Dan pengaturannya agak beda, Mike. Kalau misalnya di bagian sini ini dikit nih pengaturannya. Tapi kalau di sini lebih banyak. Lu bisa Iya. ngatur ini kupingnya, ini apa sih, bolsternya. Bolsternya sampingnya Bisa diatur iya. dari sini. Terus apa leg rest-nya juga bisa dipanjangin. Cuman di sini nggak bisa. ada fungsi pijat ya. Nggak ada. Dan ada memory seat ya, depan dua-duanya, kiri kanan tuh ada. Oke, untuk di belakang agak sayang ya, ini di belakang sini nggak ada seat pocket sama sekali. Jadi ya Kayaknya iX juga nggak ada ya? storage ada kayaknya. Tapi oh nggak ada ya. Nggak ada. Sekarang yang Tapi mobil menurut baru gua udah nggak storage space-nya jadi berkurang ya, sayang aja. Maksudnya Iya. kenapa nggak bisa ditambahin aja kecil gitu? Kan buat lo selipin HP, ini ada colokan nih, USB-C. Ya kan kenapa ada. Di nggak bawah sini satu? nggak ada.
Ada di sini 2. Di sini ada 2 colokan USB-C, ada slot nih buat lo taruh HP. Iya. Tapi di sini ada USB-C lagi. Kenapa nggak bisa buat lo taruh HP lagi di sini? Oh, itu USB-C ini, Mike. Fungsinya kalau lu nambah RSA, Iya, tahu. layar, ini coloknya ke sini. Iya, tapi kan maksudnya lu kalau mau ngecas HP juga bisa gitu kan. Iya sih. Kalau lu nggak menambahkan optional itu. Sama agak sempit, tapi ya mungkin karena gue ya badan dan Fikri yang nyetir ya. Tapi kalau pakai driver pasti lumayan lega. Dia duduknya sampai depan kan, sampai dekat instrument cluster. Headroom masih oke, legroom oke. Di belakang sini dia nggak ada ventilated seats ya, cuman heated seats doang. Iya. Dan di sini bisa kita atur juga fan speed dan temperatur di belakang ya. Jadi ini quad zone berarti ya. Belakang ada 2. Ada 2 ya? Kiri kanan. Iya, berarti 4. Dan bisa juga ada arah semburannya cuman muka sama ke kaki ke bawah. Ventilasi di sini kiri kanan sama di pilar B juga ya, kiri kanan ada. Tapi untuk ngecilin lo harus besarin dulu pol baru mati baru nol. nol lagi baru ini nih. Iya. Ya sama kayak lu inilah Mike, apa namanya? Pendingin jok kan harus kita pentokin dulu. Pentokin dulu baru bisa nol lagi. Gitu. Ya gitulah sebenarnya seri 5 ini versi nanggung sih ya menurut gua ya. Nanggung lah. Ya kan pasti sales mah enak banget ngomongnya. Iya. Langsung bilang, "Bapak kalau pengen lebih enak lagi, ini ada Pak, i7." i7. Nah, itu baru lengkap dibilang. Sampai layar di sini pun keluar, mantep juga. Tapi ya. kan orang juga mikir karena bayar i7 mahal ya. Ini aja udah mahal. 3 miliar kan, berapa? 3,3 Iya. apa? Selisih 1 M cuy kalau nggak salah sama ini mobil. Lumayan lah 1 M. Ya gitulah. Memang kalau dari segi fitur boleh lah, ini lengkap ya. Ya. Lengkap dan unik fiturnya. Oh, untuk akomodasi sebenarnya ini dari tadi gue mikir terus ya. Gue mikir ini bener apa enggak. Tapi ternyata bener. Belakangnya itu lebih ramping, mengecil. Apa? Ini posisi duduk gue itu nggak persis di belakang lo. Gue lebih geser ke sini. Oh gitu. Ke kiri, iya. Oh, bodinya. Masuk Body shell-nya. Iya, karena ini udah ada ini kan, udah lekukan di sini kan. Jadi gue lurusnya begini nih. Nih, headrest di sini. Iya bener cuy. Kepala gue di sini nih. Nah, Oh iya, kok belakang lebih masuk. body shell-nya ke dalam gitu. Iya. Tadi gue mikir ini pintu tapi ya body shell-nya. Tapi untuk kelegaan Iya, ya, nggak lega. Kalau mau lega, lebih lega, i7 ada. ya, tapi cukup oke ya, tapi mungkin buat gua perjalanan panjang Lu duduk depan sih. belum aneh Depan sih. Karena yang paling enak ya di mobil ini kalau menurut gua ya di depan. Ada pendingin jok semuanya lah, enak lah. Settingan joknya armrest bisa. tengah ada, 2 buah cup holder. Ya. Udah itu aja ya. Dan untuk bagasinya itu 494 liter. Nah, Cukup gede hitungannya. Karena dia panjang kan ke dalam. ya. Jadi gimana untuk kesimpulannya? Apakah kami ingin beli atau enggak? Kalau ada harga segini, gua masih belum sih. Kalau punya duit segitu ya, mending gua beli iX. Iya, sama, betul. iX. Lebih luas, Iya. lebih lebar. Kalau kayak gini mending bensin aja deh. Seri 5 itu udah. Iya, betul. Kecuali kita emang maunya sedan ya. Iya. Tapi kalau misalnya emang kita mau sedan, mungkin coba yang mesin biasa aja iya, deh. tapi kalau kita ICE. ngomongin soal kebutuhan di Indonesia, jalanannya agak jelek segala macam. Iya, Lebih iX itu enak lebih iX. oke karena iX itu dia X-Drive, dia dual motor. Iya. Walaupun yang harga 2,4 M ya kalau nggak salah ya, Iya. iX itu ya 2,4. Dia walaupun varian yang 40 masih belakangnya, belum Iya. yang 50. 50 itu Belum. harganya lebih tinggi mahal lagi, lagi, ya. tapi lebih ngebut.
Itu aja sih bedanya. Iya. Dari segi fitur semuanya sama, looks-nya juga mirip-mirip. Enggak, mirip-mirip enggak sih. Ini kan Nah, lebih... tapi dari apa namanya, tarikan garisnya kan kayak gini gitu loh. Tapi udah mukanya karakter beda. BMW. Apa? Iya, karakter BMW tapi Iya, udah mukanya karakter beda. BMW. Maksudnya nggak tiba-tiba lu beli EQS, tiba-tiba lu beli EQA gitu. Iya. Beda kan Beda, iya. modelnya gitu. Modelnya pun beda. Ini masih mirip, interior juga kayak gitu. Fiturnya gue yakin juga akan mirip-mirip. Mirip-mirip. betul. Karena ini ibaratnya fitur paling up to date ada di sini karena ini varian yang terakhir di terbaru, launching. Up to date di BMW. Makanya fiturnya ini yang gue coba kemarin ini paling lengkap untuk fitur-fiturnya. Jadi gitu aja untuk test drive i5 ini yang eDrive 40. Mudah-mudahan nanti ada yang 50-nya ya, yang xDrive ya. Wah, makin Nah kenceng itu lagi. lebih, mungkin itu lebih menggugah ya karena lebih ngebut kan. Iya. Ini sedan butuh lebih ngebut lagi. Iya, betul. Ya gitulah. Jadi kalau ada pertanyaan, mau komparasi apa lagi ataupun test drive apa lagi, sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.